Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Masuk ke pembelajaran 1. Yang pertama yang akan Ustazah jelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 dengan judul Bahan Dasar Pakaian. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, antum tahu tidak, terbuat dari apakah pakaian yang kita pakai sehari-hari? Pasti jawaban anak-anak Ustazah begitu banyak ragamnya. Oke, akan Ustazah jelaskan. Tolong simak dan dengarkan baik-baik. Sebelumnya, antum boleh membuka buku tema 7 subtema 2 bagi yang sudah punya, atau yang belum bisa download di Google dengan ketik download buku siswa tema 7 kelas 3. Itu adalah buku pegangan kita biasanya untuk di kelas. Oke. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian melindungi tubuh manusia dari panas dan dinginnya udara di sekitar. Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Terdapat beraneka ragam bahan dasar dalam pembuatan pakaian. Antaranya, pakaian berbahan dasar kapas, bulu domba, sutra, dan serat kain sintesis dan lain sebagainya. Antum bisa lihat di sini, dan di buku antum ada gambar kapas, ada gambar bulu domba, dan ini adalah serat sutra yang terbuat dari ular sutra ya. Hampir semua bahan dasar yang digunakan untuk membuat pakaian terdapat di alam. Pada zaman dahulu, pada awalnya manusia memanfaatkan pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Dengan berkembangnya zaman, pakaian yang terbuat dari pepohonan sudah mulai tergantikan. Pakaian berbahan dasar kapas sering digunakan oleh manusia. Pakaian ini sangat nyaman ketika dikenakan, yang mempunyai sifat kuat, mudah menyerap keringat, tidak mudah kusut, dan mudah dicuci. Itu adalah pakaian yang terbuat dari bahan dasar kapas. Selain kapas, terdapat pula pakaian yang berasal dari bulu domba. Antum tahu domba kan? Ya, bulu dombanya. Pakaian yang berasal dari bulu domba ini biasanya dikenakan atau kita gunakan pada musim hujan. Pakaian ini sangat cocok melindungi tubuh dari udara dingin. Bahan lainnya yaitu serat sutra. Serat sutra itu yang terbuat dari ular sutra nih, yang diambil dari ular sutra ya nak. Bahan dasar ini biasanya istimewa dan memiliki harga mahal karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Serat sutra diperoleh dari ulat sutra. Selain dari bahan alam, yaitu dari serat kain sintetis, serat kain sintetis yang biasanya kita sebut dengan bahan wol misalnya ya, dibuat dari bahan tekstil. Bahan
Wol digunakan untuk negara yang beriklim dingin. Dia tebal. Wol ini memiliki sifat tidak mudah kering. Jika terkena air, wol tahan kusut dan sangat lentur, lembut dia kalau dipakai. Kalau di musim dingin enak, nak. Cukup sudah penjelasan dari Ustazah. Antum bisa mencatat poin-poin pentingnya saja. Dan setelah itu, antum jawab pertanyaan Ustazah berikut ini. Ingat ya sayang, ini adalah mapel bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi antum catat di buku tema mata pelajaran bahasa Indonesia. Paham anak Ustazah? Bahan dasar pakaian tadi terdiri dari 3 jenis. Ada kapas, ada bulu domba, dan ada serat sutra atau ada bahan tekstil ya. Oke, untuk selanjutnya soal yang akan Ustazah bacakan, antum tulis ya nak, Ustazah bacakan baik-baik. Soalnya ada 5. Soal nomor 1. Apa fungsi pakaian bagi manusia? Ustazah ulang lagi, nomor 1. Apa fungsi pakaian bagi manusia? Sudah. Nomor 2. Sebutkan 3 jenis bahan dasar yang digunakan untuk membuat pakaian. Tadi sudah Ustazah jelaskan, antum bisa dengarkan kembali yang Ustazah jelaskan. Soal nomor 2 adalah sebutkan 3 jenis bahan dasar yang digunakan untuk membuat pakaian. 3. Bagaimana sifat pakaian yang terbuat dari bahan dasar kapas? Nomor 3. Bagaimana sifat pakaian yang terbuat dari bahan kapas? Sifatnya seperti apa tadi? Nomor 4. Dari manakah serat sutra diperoleh? Dari manakah serat sutra diperoleh? Yang terakhir, nomor 5. Apakah bahan pakaian yang cocok digunakan saat cuaca dingin? Ustazah ulang lagi, nomor 5. Apakah bahan pakaian yang cocok digunakan saat cuaca dingin? Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan Ustazah berdasarkan yang tadi sudah Ustazah jelaskan di atas. Kalaupun antum belum paham, silakan di-replay lagi, diulang lagi video Ustazah biar antum sampai paham bacaan teksnya atau penjelasan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.